Assalamualaikum Malam. semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi semoga wabarakatuh. pada sehat-sehat ya. Amin. Amin. Nah, hari ini kita starting nih yang mulai ini ya sesi pertamanya. Itu sebelum mulai mendevelop tentu kita kan harus starting dari setup dulu ya, setup environment. Di mana environment ini gunanya kita untuk kerjaan kita nanti day to day-nya gitu. Nah, untuk FGTA setup sendiri gitu ya, kalau sebelum start di sini, ini yang prerequisite-nya saya asumsikan udah bisa diinstal sendiri-sendiri. Jadi kita perlu di komputer itu, oh ya sebelumnya kemarin kan saya nanya ini pada pakai apa nih, apakah ada yang Windows 32 gitu kan udah nggak ada, minimal itu Windows 7 64 bit. Jadi di sini saya akan sharingnya di versi yang paling rendah yaitu Windows 7 64 bit. Nanti yang Windows 10 gitu bisa menyesuaikan. Kalau Windows 10 kayaknya nggak ada yang pakai 32 bit ya. Windows 10 semuanya udah pakainya yang 64. Nah, kalau yang Windows 10 itu sepertinya sih sudah nggak perlu yang install Visual C 2015 redistributable-nya. Ini yang pakai VC 2015 itu nanti XAMPP-nya gitu. Nah, kalau di Windows 7 karena dia belum ada VC 2015, kita harus install manual. Kemudian kalau yang saya biasa pakai untuk IDE-nya itu adalah Visual Studio Code. Mungkin untuk teman-teman yang memang udah biasa pakai Sublime atau mungkin pakai Storm gitu ya, PHP Storm apa Atom gitu ya, silahkan bisa digunakan juga gitu. Kemudian untuk database-nya yang biasa saya gunakan adalah dbeaver. Nah, mungkin untuk teman-teman yang biasa kayak pakai Heidi atau PHP MyAdmin ya, monggo aja silahkan gitu. Nah, kemudian untuk berikutnya setelah ini udah ada gitu kan, yang akan kita bahas di sini itu adalah untuk setup XAMPP yang 74, kemudian setup Node.js 16 sama Git SCM. Ini sebenarnya simple juga sih kan, tinggal install aja gitu. Nah, paling nanti gimana nih setelah install XAMPP ini mau diapain gitu. Kemudian kita kenalkan juga sedikit tentang Git ya, tentang Git SCM ya. Ini di sini lebih ke tarik kode yang ada dulu gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum pernah tahu Git itu adalah media ya untuk melakukan source control. Jadi kita kan kalau ngoding source code-nya itu kita simpen nih di dalam hard disk gitu kan. Nah, Git itu memungkinkan untuk kita bisa bekerja bareng-bareng dalam suatu lingkungan yang bersama gitu. Jadi source code-nya itu kita akan store nih di internet gitu ya, di cloud gitu, di cloud-nya penyedia Git gitu. Jadi ada Git itu adalah servisnya gitu ya. Nah, nanti penyedia servis Git itu ada GitHub, ada GitLab gitu. Nah, nanti tinggal pilih lebih suka yang mana gitu. Nah, kalau saya sendiri saya pakai GitHub. Kemudian setelah itu diinstal, berikutnya kita akan melakukan setup untuk deployment, yaitu dari setup path gitu kan, terus setup lokal DNS, setup virtual host-nya, kemudian tarik nih kan kita ada source ya FGTA itu kita udah taruh di Git. Nah, nanti tinggal tarik nih dari reponya, kemudian dari situ ada contoh database yang kosong. Kosong itu bukan benar-benar kosong gitu ya, tapi ada beberapa tabel bawaan yang memang harus ada gitu. Kemudian di akhir sesi kita akan coba membuat program CRUD ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu CRUD itu adalah singkatan dari create, retrieve, update, delete gitu. Jadi itu adalah operasi data ya. Buat create itu jadi
dia lebih ke perintah memasukkan data yang baru, create gitu ya. Jadi dari belum ada dibikin ada datanya. Kemudian retrieve itu adalah mengambil data yang sudah ada dari database. U itu update, jadi misalnya udah ada data angkanya 5 mau diganti 7 gitu. Nah, D-nya itu delete ya, itu berarti dihapus gitu. Nah, untuk contoh CRUD ini kita nanti akan bikin form ya, misalnya kita ada database anggota, di mana di anggota itu kita akan ada pengisian nama, alamat, kota gitu. Nah, kotanya itu kita ada master datanya lagi. Jadi nanti pada saat mau ngisi kota nggak ketik tapi pilih gitu ya. Nah, berarti kita harus menyediakan tabel kota. Jadi nanti di anggota itu akan pilih nih kota mana yang udah ada di data. Nah, kita start ya dari pertama di sini nanti ini saya akan share ya dokumennya gitu kalau buat teman-teman yang memang mau baca-baca silahkan. Nah, ini kita XAMPP itu di-download nanti yang versi 7,4. Jadi XAMPP itu versinya ngikutin PHP ya. Kalau versinya 7.4 ya berarti PHP-nya 7.4. Terus Node.js-nya itu sekarang kan kalau saya nyaranin Node.js pakai yang versi LTS. LTS itu adalah long term support ya. LTS long term support gitu. Jadi dia akan disupport selama 5 tahun. Nah, versi 12 itu LTS. Ada lagi yang LTS tuh yang versi 14. Jadi yang genep itu adalah LTS, yang ganjil itu dia yang cuma berlaku setahun-setahun aja. Nah, untuk yang versi untuk di Windows 7 itu maksimal yang bisa diinstal adalah versi 12. Nah, sedangkan kalau kita pakai Windows 10 kita bisa install yang versi 16 yang saat ini yang paling baru adalah 16 gitu. Tapi karena kita menggunakan Windows 7, kita pakai yang 12. Tentu aja banyak fitur-fitur yang belum ada nih di yang sekarang di 16 udah ada, di 12 belum ada. Nah, cuman untuk keperluan di FGTA ini kita bahkan pakai Node.js 8 itu juga udah masih bisa gitu. Jadi kompatibel 8 ke atas. Nah, kita coba download dulu ya yang ini. Nah, untuk download kebetulan saya tadi udah downloadin, jadi tinggal di copy aja nanti XAMPP-nya, kemudian Node.js sama Git SCM. Ini akan saya copy ke folder download saya dulu karena ini ada di jaringan. Pertama setup. Ini tentu kalau setup XAMPP teman-teman udah mahir ya semuanya, tinggal next doang gitu. Nah, kalau saya biasanya karena saya nggak pernah pakai, ini saya buang nih. Web Balancer, Perl itu udah nggak kepake. Saya cuman install Apache, MySQL, PHP sama PHP MyAdmin-nya. Untuk foldernya saya akan menggunakan default aja. Kemudian kita juga akan install Node.js. Nah, ini di allow access aja.
Kemudian kita juga install Git. Nah, yang install Git ini banyak pertanyaan nih, tapi ya udah tinggal next aja. Ada yang menggunakan IDE Atom di sini? Nah, ini instalasi udah selesai, yang tinggal nunggu yang XAMPP-nya aja. Oke, nanti dokumennya di-sharing di grup, terus nanti ada link buat download itunya ya Pak Agung ya. Kenapa, Pak Buling? Nanti kan ini kita share nih dokumennya, terus nanti dokumen juga ada petunjuk buat download file-filenya ya. Iya, iya. Ya, kalau misalnya nggak dari sini juga bisa searching lah ya. Ya, ya. Tapi saya udah kasih linknya ini sih. Tapi ini yang untuk yang Windows 7 ya. Kalau misalnya yang Windows 10 tadi bisa naik kelas sih lebih tinggi gitu. Iya, iya. Nah, setelah ini diinstal, ini kan muncul nih ya XAMPP control ini gitu kan. Ya ini nanti tinggal start aja gitu ya. Tinggal start. Ini start, tentu kita nanti akan tes apakah localhost sudah jalan gitu ya. Nah, ini localhost sudah jalan. Terus installan yang tadi itu coba kita tes Node.js. Nah, ini udah keinstall yang versi 12. Yang Git juga sama sih gitu. Git di sini pasti kalau di Windows kan udah langsung kelihatan ya, di sini itu yang keinstall apa gitu. Nah, kemudian berikutnya kita adalah setup path ya, saat setup path di Windows kita gitu. Tujuannya ini kan set pin to start menu dulu ya. Tujuannya kita pada saat di command prompt ya, itu kan kita panggil PHP tidak dikenalin, panggil MySQL tidak dikenalin gitu kan. Nah, gimana biar pada saat kita panggil MySQL itu dikenalin nih sama command prompt-nya ini tanpa masuk ke direktorinya si MySQL gitu kan. Yang MySQL itu posisinya dia ada di sini. Di XAMPP MySQL bin gitu kan. Nah, kita untuk mengakses si MySQL ini kan harus pindah ya. XAMPP MySQL bin. Nah, baru panggil MySQL. Kayak gitu. Nah, ini kan terlalu apa ya? Susah gitu kan, harus masuk ke situ. Nah, biar dikenalin dari seluruh tempat, itu kita harus memasukkan ke path environment-nya. Pertama kita masuk ke sini, ke My Computer, klik Properties. Di sini ada Advanced System Setting, kemudian ada Environment Variable. Nah, di sini di bagian System Variable itu kita cari yang path. Nah, ini. Nah, di sini kita tambahkan nih paling belakang. Pakai titik koma dulu gitu ya. Buat teman-teman yang pakai Linux itu dia titik 2 gitu. Kalau di Windows dia titik koma. Nah, ini tinggal ditambah nih yang tadi. Ini setelah titik koma, terus kemudian titik koma lagi sama yang MySQL bin.
Oke, setelah semuanya di set, itu kita coba lagi. Kita coba panggil MySQL. Nah, dia udah langsung masuk nih. Kita cek versinya berapa. Nah, ini yang udah 10.4. Jadi kebutuhan kita menggunakan PHP-nya itu bisa 7.2 bisa gitu. Tapi untuk MariaDB-nya itu 10.4. Sebenarnya bisa sih pakai 10.1 kayak gitu. Cuman di 10.1 itu ada beberapa sintak SQL yang nantinya akan kita pakai itu nggak ada gitu. Tapi kalau emang nggak butuh itu ya sebenarnya nggak masalah. Pakai yang 10.1 juga nggak apa-apa gitu. Cuma nanti biar lebih memudahkan ya kita udah langsung aja yang 10.4. Nah, sampai di sini kita udah selesai nih yang sini ya gitu. Nah, kemudian kita set lokal DNS. Nah, lokal DNS itu tujuannya kita kan di sini biasanya ya kalau bikin kita pakai localhost gitu ya. Pas bikin di sini kita ketik localhost. Nah, masuk ke sini. Nah, nanti untuk tujuan kayak penamaan segala macam kita akan menggunakan nama manggilnya ini http dev.fgta.local gitu. Jadi itu development FGTA yang ada di sini gitu. Nanti kalau yang udah di host nih di internet gitu, nanti kita bisa taruh dev.fgta.net gitu halamannya yang nanti kalau misalnya library ini ada yang teman-teman bikin gitu kan dikumpulin jadi satu gitu, nanti kita akan bikin repository sendiri nih di fgta.net gitu. Cuman untuk developmentnya di lokal ya fgta.local. Nah, untuk keperluan ini kita pertama masuk ke file ini nih ya. Itu ada di etc/host. Nah, kita edit nih. Cuman untuk ngedit file ini biasanya harus mode administrator gitu. Kalau teman-teman yang komputernya memang pas masuk itu udah langsung di set allow admin, itu langsung bisa diedit. Tapi kalau nggak bisa, caranya kita panggil notepad dulu. Di sini klik kanan, pilih run as administrator. Nah, biasanya nanti akan ditanyain juga login dulu nih, login administratornya apa gitu. Nah, kemudian kita buka ini nih, tinggal copy paste. Nah, yang paling bawah ini kita tambahkan ya di sini 127.0.0.1 spasi alamatnya. Spasi atau tab bisa ya. Nah, kita setelah tambahkan ini kita simpan, kita tutup ya. Kita buka lagi command prompt yang baru. Kalau yang udah lama dibuka sih dia biasanya nggak ngaruh gitu kan. Ini harus buka lagi yang baru. Kita coba ping nih, ping ke dev.fgta.local. Nah, dia reply. Kalau file tadi kita nggak ada nih, misalnya itu hilang gitu ya. Coba. Kita set komen gitu ya, misalnya kita matikan gitu ya, kasih komentar gini kan dia langsung mati itu. Oh, dia karena masih nyimpen di cache ya, dia masih nyimpen di cache. Nah, tujuannya gitu. Jadi nanti kita bisa panggil di sini dev.fgta.local. Nah, dia sama nih, akan masuk ke sini. Sama kayak panggil localhost gitu. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah set virtual host-nya. Itu ya. Nah, kita akan bikin di directory sini buat yang biasa pakai command line sih sebenarnya lebih enak ya. Kalau manual kan kita klik di sini, masuk ke sini,
terus masuk ke htdocs, klik kanan, create file gitu ya. Nah, itu bisa sih dilakukan gitu. Tapi kalau udah biasa menggunakan si command line, itu sebenarnya lebih cepat. Ya, kalau saran saya sih biasakan pakai command line aja gitu. Dan enaknya kan bisa di copy paste ya. Kita nggak usah ngikutin klik ini, klik itu gitu. Kita langsung copy paste. Nah, itu di sini nanti udah langsung kebentuk ya. Ini langsung kebentuk ya. Directory server udah kebentuk. Terus kemudian kita edit ya, kita edit untuk konfigurasi Apache yang virtual host. Nah, konfigurasinya sendiri ada di sini di XAMPP Apache conf yang bagian ekstra gitu ya. Nah, kalau konfigurasi utamanya kan ada di sini, tapi dia itu akan manggil-manggil beberapa konfigurasi yang ada di ekstra. Jadi di sini tuh ada untuk setting SSL, ada setting alias, ada setting proxy dan lain-lain. Nah, untuk di sini kita edit, keperluannya edit yang virtual host-nya. Nah, kita tutup dulu. Sekarang saya mau edit yang ini. Saya buka notepad lagi ya. Tinggal saya drag. Nah, kemudian ini belum ada settingan virtual host nih. Semuanya masih di command, masih nggak aktif. Nah, kemudian ketikkan seperti ini. Masukkan perintahnya. Jadi ini ceritanya ya. Dia akan menservis yang mendengarkan di port 80 dari IP manapun gitu kan. Tapi dia hanya sebatas akan ngerespon untuk request-nya yang dari alamat dev FGTA lokal. Nah, kemudian kalau ada request ke sini, kita akan larikan ke dokumen root-nya yang ini gitu ya. Ini adalah directory yang tadi kita buat. Nah, adapun untuk directory ini, rule-nya adalah ada di sini settingannya gitu ya. Jadi directory untuk ini gitu, dia ada option index, itu berarti dia akan buka indeks yang dia bisa akses indeks PHP, indeks HTML, index.pl dan lain-lain gitu ya. Terus allow override itu dia kalau ada file htaccess akan dieksekusi. Kalau ini nggak ada, konfigurasinya itu nggak bisa disetting, nggak bisa diset di htaccess. Ya dan lain-lain. Ini nanti bisa dilihat di dokumentasinya Apache. Nah, tapi best practice-nya sih kayak gini gitu. Untuk development ya gitu. Nanti untuk di production sih beda lagi gitu. Kalau di production kayak gini nggak aman gitu. Tapi untuk proses development ya kita open aja semuanya gitu. Nah, setelah ini di save, simpan ya. Sekarang kita restart service-nya. Kita tinggal restart, nyalain, matiin lagi. Kemudian kita coba buka nih localhost. Tadi kan isinya kayak gini. Kita coba buka dev.fgta lokal. Nah, yang tadinya muncul yang dashboard itu sekarang masuk ke directory kosong. Karena memang kita belum bikin apa-apa di situ. Nah, selanjutnya kita mau copy nih source code-nya ya, source code yang FGTA itu framework-nya ke dalam FGTA Cloud tadi. Nah, sintaknya tinggal ikutin ini ya, masuk ke
Minimize lagi. Pertama masuk ke directory server yang kita buat. Terus kita panggil git init. Nah, ini yang tadi kita install git SCM itu tujuannya di sini nih. Terus kemudian kita tarik nih reponya. Oh ya, git itu kan ada alamatnya nih. Ini adalah source code kita ada di sini. Tuh, mungkin bisa kalau mau dilihat-lihat dulu, itu nanti bisa dipanggil. Jadi ini pada saat dipanggil, ini adalah source code untuk framework ini gitu. Nanti di sini bisa dilihat nih, ini terakhir di-update kapan, itu ada perubahan di mana, gitu ada di sini. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi kita udah sampai initiate, kemudian kita kasih alamat reponya. Copy, kita paste. Nah, kemudian ini fungsinya untuk tarik, untuk download untuk download source code-nya. Copy, paste, enter. Nah, dia akan download. Jadi kita nggak perlu ngedownload bentuk zip atau nanti di copy-copy sendiri gitu. Nah, dengan kayak gini lebih enak. Nah, nantinya misalnya teman-teman bikin program ya gitu, bikin program terus ditaruh di Git gitu. Kita bisa bikin script misalnya untuk keperluan auto update gitu ya. Misalnya tiap pagi dia akan ngecek, oh ada updatean tuh gitu. Tinggal nanti caranya kayak gini aja, dia akan download langsung nih dari Git-nya, itu bisa juga gitu. Nah, ini udah selesai ya, kita setup dari repo. Nah, setelah kita setup tadi, di directory kita tentu udah ada isinya tadi, yang tadinya server itu masih kosong. Ini udah ada isinya. Nah, sekarang coba kita panggil dev. Yang tadinya ini masih kosong kayak gini ya, kita coba refresh. Nah, ini udah langsung masuk halaman login. Berarti proses kita sampai di sini kita udah berhasil nih proses setup awal. Nah, cuman kan kita belum ada database-nya nih. Kalau kita panggil pas login masih belum ketemu nih gitu, karena database-nya kita belum copy, kita belum setup. Nah, kemudian berikutnya setelah framework-nya kepasang, kita buat database ya dari database kosong yang saya bilang tadi ya, FTP blank. Nah, pertama kita panggil nih MySQL-nya. MySQL, usernya root. Kebetulan karena instalasi dasar, passwordnya masih kosong, kita tinggal enter aja. Nah, di sini kita buat database-nya. Nah, yang biasa bikin database pakai PHP MyAdmin atau yang SQL client yang lain ya bisa diikutin, cuman syaratnya jangan lupa untuk set karakter setnya itu jadi Latin. Ya, biasanya kan ada yang defaultnya UTF gitu kan. Nah, ini di set ke yang Latin gitu. Soalnya kalau nggak di set ke Latin, nanti referensi dari satu tabel ke tabel yang lain itu nggak jalan, karena tabel yang ada di sini karakter setnya adalah Latin. Kemudian kita paste di sini. Ya, ini adalah perintah untuk membuat database dengan nama FGTADB. Karakter setnya itu adalah Latin 1 dan
collation-nya itu Swedish CI. CI ini maksudnya adalah case insensitive gitu. Jadi misalnya nanti select gitu ya, select nama where nama sama dengan Agung gitu ya, di database kita itu tulisannya misalnya Agung itu A besar, GUNG-nya itu kecil gitu kan. Kalau kita select where-nya itu Agung A, GUNG besar semua, itu nggak akan ketemu gitu. Kalau nggak CI ya, kalau nggak kita set CI gitu. Nah untuk database sepertinya sih lebih aman insensitif gitu, nggak usah sensitif karena kita akan repot banget untuk manage-nya kalau datanya itu case sensitif. Kita enter, ya udah kebentuk nih database-nya. Kemudian exit, keluar ya. Nah, database-nya sendiri kan kita tadi udah download ya, ada di directory ini, core, database, FGTA4 blank gitu ya. Jadi kita masuk ke sini dari command prompt-nya. Ya, ini udah pindah. Kita panggil MySQL-nya lagi untuk restore. Nah, dia tanyain passwordnya kosong. Udah, sekarang kita coba cek nih hasil restorannya tadi gitu. Nah, kebetulan saya pakai dbeaver ya. Kita bikin koneksi dulu ya. Kita connect ke database namanya MariaDB. Ini localhost, password root. Kita tes koneksinya. Connected. Finish. Nah, kita lihat di dalam database, ini udah kebentuk nih. Nah, di dalam database ini, yang database kosong kita tadi sebutnya, sebenarnya bukan benar-benar kosong, tapi sebenarnya udah ada data initiate-nya gitu. Jadi ini untuk master group-nya, ada master user gitu kan. Ini adalah untuk relasi dari satu user punya grup apa aja gitu. Kita bisa lihat relasinya sih di sini gitu. Nah, setelah ini di database berarti udah selesai ya. Nah, sekarang kita coba ya. Tadi login dasar menggunakan kredensial ini, username-nya nanti root, password-nya FGTA master. Sini kan tadi belum bisa ya. Ini sekarang kita coba username-nya root, password-nya FGTA master. Kita coba login. Nah, ini udah masuk nih. Ya, jadi default-nya login root itu akan ada udah ada langsung 2 program. Itu adalah daftar user bawaannya itu adalah dev, gitu ya, password-nya ini rahasia. Terus grupnya apa? Nah, nanti yang akan kita lakukan adalah nambah program menu-menu di sini nih. Misalnya mau bikin tadi kotak gitu ya, kita taruh di sini gitu kan, nanti diklik, diedit gitu. Nah, programnya nanti kurang lebih ya seperti ini gitu bentuknya. Ini bisa edit gitu kan. Jadi kalau mau jadi pada gitu saat dibuka dia nggak bisa tuh langsung ganti gitu ya. Dia nggak bisa langsung ganti karena ini buat keamanan ya, biar jangan sampai salah. Karena ini kan kita memang desain sebenarnya ini biar kompatibel dibuka di handphone juga gitu ya. Nah, kalau kita nggak kunci gitu, khawatirnya ketekan gitu ya, kesentuh gitu, padahal tadinya nggak mau nge-save terus jadi nge-save gitu. Makanya untuk bisa ngedit kita kasih tombol nih untuk
make sure bahwa ini akan diedit, dan kalau memang ya nggak bisa diedit ya dia akan mati nih gitu. Nah di FGTA sendiri nanti bentuk programnya semuanya akan sama kayak gini gitu. Nah selanjutnya ini kita udah setup, udah selesai ya, setupnya udah selesai. Nah tadi kan udah ada, tadi ada login dev ya, tadi ada login dev, kita coba login pakai si dev, kita logout dulu. Username-nya dev, password-nya rahasia. Nah, di sini yang login dev tadi ini masih kosong. Tadi login root kan isinya ada 2 ya. Kalau loginnya dev, ini kosong. Nah, kita akan ngisi program di situ. Nah, apa yang akan kita isi? Nah, sekarang skenarionya kita akan membuat program yang tadi sempat saya jelaskan sekilas di depan ya. Kita akan membuat program CRUD ya. Isinya adalah entry master kota, dan nanti master kota ini akan digunakan untuk database anggota, di mana kota itu kita sederhana aja, cukup kode kota sama nama kota. Yang kode kotanya itu varchar 10, kode kota 90. Nah, sedikit trik ya, teman-teman, ini untuk penamaan ya, untuk penamaan saran saya itu gunakanlah apa ya, kalau istilah benernya frasenya MD gitu, menerangkan diterangkan. Mungkin kalau teman-teman inget ya pelajaran bahasa Indonesia dulu zaman SMP gitu kan ada frase kata itu kan ada MD, ada DM gitu. Misalnya makan nasi itu MD apa DM gitu, makan nasi itu DM. Nah, ID kota itu apa? Itu DM gitu. Indonesia itu kan kenalnya kode kota gitu ya. Aneh kalau orang Indonesia nyebutnya kota kode gitu. Jadi di Indonesia, bahasa Indonesia itu diterangkan, menerangkan. Tapi untuk keperluan sistem dengan frase seperti di Indonesia itu pengelompokannya itu menurut saya tidak bisa apa ya, nggak cepat mudah dipahamin gitu. Kita harus baca dokumentasi. Nah kalau misalnya kayak gini ya, kota ID, kota name gitu. Nanti misalnya di short gitu ya, seluruh datanya di short, itu dia akan rapi gitu. Karena si entitas utamanya, kata-kata kota itu akan ada di depan. Kota ID, kota nama, kota apa ya, kota kepala gitu misalnya, dan lain-lain gitu. Terus yang berikutnya ini anggota juga sama ya, anggota ID, anggota name. Nah, kalau pakai bahasa Inggris sih sebenarnya lebih cakep lagi ya. Jadi city ID, city name, member ID, member name, di sini nanti city ID. Kemudian untuk apa ini foreign key ya, untuk foreign key itu usahakan semaksimal mungkin sama. Jadi misalnya ini akan mereferensi ke kota gitu ya. Ya udah namanya samain sama ini. Dan tentu saja tipe datanya harus sama. Soalnya kalau tipe datanya nggak sama, nanti bisa jadi akan bermasalah nih nanti datanya gitu. Kalau di database yang lebih di MySQL tuh dia bisa memungkinkan direferensi ya kayak gitu, jadi foreign key, tipe datanya beda. Di sini misalnya varchar 10, di sini varchar 9 gitu bisa. Kalau kayak di SQL Server, Firebird itu pasti udah ke blok tuh nggak bisa gitu. Nah, karena di MariaDB, di MySQL itu bisa, yaitu kita perlu hati-hati. Nah, kemudian gimana cara buat programnya gitu ya? Nah, kita pakai nih sekarang si apa namanya Visual Studio. Kita coba buka Visual Studio-nya. Kita buka folder yang tadi htdocs, mana htdocs server, kita buka.
Nah, udah ini kebentuk seperti ini ya, gitu. Nah, yang perlu kita ubek-ubek itu cuman di bagian apps. Jadi seluruh program-program kita itu nanti akan masuk ke sini. Nah, di sini udah ada satu program nih FGTA itu adalah program bawaan. Contoh tadi kan ada tuh master user gitu. Dia ada di Wah. bagian sini. Itu ngapain sih? Nge-coding, bikin website, data login. Lu kan kalau Nah, kemudian kita tadi mau bikin master kota sama master anggota ya. Nah, jadi di apps itu kita akan bikin direktori untuk keperluan itu. Pertama kita buat direktori namanya latihan. Di dalam latihan ini ada folder lagi namanya CRUD. Jadi dia ada 3 tingkat ya. Dan di dalam apps itu adalah kelompok program, kelompok modul ya, kelompok modul. Terus ini adalah modulnya, nama modulnya. Kemudian baru kita bisa bikin program di bawahnya itu. Kita bikin namanya kota. Satu lagi kita bikin namanya anggota. Ya, starting dari kota dulu. Yang pertama kita lakukan adalah membuat file dengan nama genconfig.js. Nah, di sini kita nanti akan pakai Node.js-nya kita pakai di sini. Nah, gimana cara buat programnya gitu ya? Pertama, ini kebetulan saya sudah tuliskan ya buat konfigurasi setup-nya. Di paste dulu. Nah, jadi ini ceritanya gini. Kita akan membuat suatu program dengan judul kota. Kan di sini tadi kita jelaskan ada kode ya, ada ID. Nah, apakah ID-nya itu akan ke-create otomatis gitu kan? Untuk kota saya akan bikin ID-nya manual. Jadi di-input secara manual. Misalnya Jakarta ya di-input JKT gitu. Nah, persisten ini bercerita tentang database-nya. Kita akan menggunakan tabel master kota dengan primary key-nya kota ID. Sesuai dengan yang di sini tadi ya. Ya, ini kan primary key kota ID. Primary key ini kita taruh ke dalam sini. Daftar kota. Kita kasih keterangannya ya di komentarnya daftar kota. Nah, kemudian di dalam tabel kota ini punya field apa aja gitu. Nah, kita di sini kita set, kita punya field itu kota ID, kita kasih labelnya itu nanti ID, tipenya varchar. Apakah dia selalu huruf besar? Ya, huruf besar gitu. Karena ini master itu lebih disarankan tulisannya huruf besar aja semua biar nggak bingung. Terus yang kedua adalah nama kota, tipe datanya varchar 60, tidak boleh nul dan huruf besar. Nah, pada saat dibuka gitu ya, pada saat kita search, dia akan search di mana sih gitu. Apakah di ID ataukah di nama? Ini akan search-nya akan bisa search berdasarkan ID, bisa search berdasarkan nama. Kemudian unique ini adalah kolom apa nih yang unik gitu. Jadi biar nggak boleh double. Nama kota nggak boleh sama misalnya. Walaupun kenyataannya sebenarnya ada ya nama kota yang sama, tapi ini buat latihan biar ada kasus itu ya ini unik nama kota nggak boleh sama. Kemudian aku mau ngasih juga initiate data gitu. Jadi ada 2 baris, itu ada kota Magelang sama Jakarta. Nah, di sini skemanya kalau yang tabelnya masih 1 ini masih simpel ya, gitu cuman kasih titelnya sama kayak yang di sini. Kode header-nya itu adalah dari tabel master kota. Nanti kalau ada beberapa tabel ya untuk master detailnya, kita bisa taruh di dalam detail ini. Nah, cukup dengan konfigurasi seperti ini, ya kita buka si terminal di sini. Terus kita panggil perintah node gen app, terus hierarkinya ini. Latihan /crud /kota. Nah,
setelah kita panggil ini, di dalam si kota tadi yang cuma satu file akan kebentuk file-file programnya gitu. Jadi programnya udah langsung ke create tanpa kita perlu ngoding. Kita cuma perlu bikin konfigurasi. Nah, berikutnya yang kita lakukan, kita buka nih yang file namanya SQL, yang kota.sql. Nah, di sini udah ada sintak untuk create tabelnya. Kita tinggal copy paste aja ke dbeaver yang kita tadi udah siapkan. Ya, tabel database-nya yang ini kita buat SQL-nya, kita paste, kita eksekusi. Nah, ini udah berhasil kebuat. Selanjutnya kita akan menampilkan ngetes programnya itu biar muncul di sini, gitu ya. Kan tadi saya loginnya dev. Bentar, aku tunjukin lagi. Aku akan login yang root. Login dev ini ya, ini kan punya grupnya adalah administrator. Nah, kita lihat si administrator ini, grup administrator ini, dia punya menu apa gitu kan. Menunya adalah modulus minus FGTA minus dev. Nah, kita lihat menunya itu di bagian sini. Core, database, menus. Cari yang FGTA minus dev. Nah, ini masih kosong. Nah, sekarang kita tambahkan biar muncul di sini. Di dalam modules ini, kita cukup ketikkan sesuai dengan yang di-generate ini tadi. Yang melambangkan direktorinya si ini. Latihan CRUD kota. Ketik latihan /CRUD /kota. Kota. Ya, cukup tuliskan kayak gini. Kita cek, kita refresh. Nah, programnya udah muncul. Kita coba buka, udah muncul tadi kan kita bikin setup Jakarta Magelang gitu ya. Coba kita bikin baru nih misalnya. TMG Temanggung. Nah, ini udah langsung muncul di sini. Kita coba bikin beberapa ya. JKS Jakarta Selatan. Kita bikin lagi baru JKB Jakarta Barat. Simpan. Nah, yang search tadi gitu kan search di 2 tab kolom ya, ini sama ini. Aku bisa cari misalnya Jakarta. Klik. Nah, dia udah langsung muncul yang Jakarta aja gitu. Misalnya Magelang. Nah, ini udah muncul Magelang. Atau aku bisa panggil berdasarkan ID-nya JK doang gitu. Nah, ini muncul yang ID-nya ada JK-nya. Nah, kira-kira seperti itu tuh. Jadi, dan di sini misalnya aku lihat ya, tadi misalnya aku kan create Jakarta Barat. Kita udah lihat, bisa lihat nih di record status, di-create sama siapa sih? Oh, ini di-create sama developer. Di-create pada tanggal sekian, jam sekian. Belum dimodifikasi. Misalnya, oh ini ada dimodifikasi nih, Jakarta Barat. Y. Nah, di record status itu ada, dia akan ditandain, ini yang terakhir dimodifikasi sama siapa. Gitu. Jadi, data ini dibuat pada tanggal ini, jam ini, dimodifikasi pada tanggal ini. Kita juga bisa lihat lognya. Ya, ini di-create baru, itu ya, oleh si developer, tanggal sekian, jam sekian, dari IP sekian, dari modul ini.
terus dimodifikasi. Nanti misalnya dimodifikasi lagi gitu kan, dia akan muncul modifikasi gitu. Jadi kita bisa lihat urut-urutan datanya itu dari pertama kali dibuat kapan, ada dimodifikasi sama siapa aja gitu kan, nanti tergantung login. Itu semuanya sudah jadi tanpa bisa dibilang tanpa kita ngoding sedikit pun. Yang kita lakukan hanya melakukan konfigurasi seperti ini. Nah, apakah bisa dimodifikasi nanti mau ditambahin ini itu bisa tentunya gitu ya. Nah, yang kalau mau modifikasi gimana? Ya kita harus tahu nih. Misalnya di dalam pada saat kita ada di sini gitu ya, ada di bagian sini gitu kan. Oh ini berarti yang akan diedit adalah file yang ini, yang list HTML-nya gitu ya. Ini misalnya yang tadinya judulnya daftar kota. Ini yang aku lihat ada di sini nih tulisannya. Nah, kita bisa edit nih di sini kota kita gitu misalnya. Kita refresh. Nah, ini udah berubah. Nah, itu kan template tampilannya. Jadi yang PHTML ini adalah bercerita tentang tampilan, format tampilannya seperti apa. Ini sintaknya adalah HTML. Kemudian programnya itu sendiri untuk behavior, misalnya klik ini lari kemana, klik ini lari kemana, ini ada di yang MJS. Ini adalah JavaScript. Tuh, jadi misalnya pada saat button load itu diklik gitu kan, dia akan lari button load klik gitu. Nah di sini dia ngapain aja sih gitu? Dia akan loading, manggil data dengan parameter ini gitu. Nah sekarang PHP-nya ada di mana gitu? Nah, PHP-nya ada di bagian API. Jadi pada saat list, dia akan manggil fungsi PHP yang ada di sini. Nah, ini adalah sintak SQL-nya. Pada saat diklik, dari list ini tadi diklik, kebuka kan sesuatu data. Nah, itu ada di bagian open. Itu. Nah, karena semua program itu kita akan generate gitu ya dengan generator, tentu strukturnya ini bakal sama semua gitu. Dengan ini kita nggak perlu khawatir ya bahwa si A bikin program bentuknya kayak gini, si B bentuknya kayak gini. Gayanya itu, gaya dasar programnya pasti akan sama karena semua adalah based on generator. Dan yang pasti kita bisa punya waktu cukup banyak ya gitu. Yang penting justru kita punya waktu cukup banyak itu untuk ngedesain. Jadi kita bisa ngabisin waktu banyak untuk mikir ini apa aja ya isinya enaknya ya. Ada field ini, ada field itu gitu. Soalnya biasanya kita bikin program itu kan lebih fokus gimana cara bikin programnya daripada desain datanya. Desain datanya biasanya ala kadarnya dulu nih. Ala kadarnya, oh nanti kurang tambahin gitu. Nah justru ini dibalik nih. Gimana biar kita mikirin itu lebih ke desain datanya dulu gitu. Jadi at the end kita as programmer itu kita punya nilai lebih gitu. Jadi bukan cuman hanya ngeprogram, tapi sebenarnya yang akan kita lakukan itu lebih ke analitik gitu. Dan sebenarnya FGTI ini bukan tools buat programmer, sebenarnya bukan gitu. Yang dilakukan FGTI ini sebenarnya adalah tools buat si sistem analis atau bisnis analis gitu. Jadi kita bisa prototyping pada saat kita dengerin ada customer, oh bisnis saya tuh gini gitu kan. Ya kan kita biasanya catat. Kita bisa langsung prototyping saat itu juga gitu ya. Bikin bener nggak Pak kira-kira formnya kayak gini. Oh iya bener, oke. Ada yang kurang nggak Pak formnya, fieldnya? Oh kurang ini tambahin, ya udah tambahin generate lagi gitu kan. Make sure bahwa itu udah oke semua, baru kita wiring tuh antara satu program dengan program yang lainnya. Karena pada prinsipnya ya seluruh program yang sifatnya baca tulis database itu pada dasarnya itu adalah sama, yaitu makanya dikasih nama CRUD itu pasti nggak akan lari tuh dari CRUD itu, dari create data, delete, update, sama retrieve. Nah kita lanjutkan ya, ini tadi kita yang kota. Sekarang kita bikin
tabel yang di bagian form yang di bagian anggota, di mana nanti ada field yang ngisi kotak. Sama seperti tadi. Nah, untuk mempercepat waktu, kita tinggal copy paste aja. Nah, ini database-nya tentang anggota ya. Anggota itu sama kayak tadi, ada ID anggota, ada nama anggota, tapi ada tambahan nih ngisi kotak gitu ya. Ngisi kotaknya mana? Jadi pilihan gitu, combo box. Nah, di combo box ini ada sedikit konfigurasi yang lain. Pertama nih, nama kan tadi sama ya, tipe varchar 10, pastiin ini sama yang di sini tadi sama gitu. Nah, karena dia milih berdasarkan dari suatu tabel, itu kita akan menggunakan komponennya itu combo, di mana kita akan baca dari tabel master kota, ID field-nya itu kota ID dan akan ditampilkan sebagai nama. Nah, API yang akan dipanggil itu adalah yang list. Ya, kan ini udah ada ya. Untuk nampilin ya, tadi kan list ini udah dipakai untuk nampilin data di bagian kota. Kita akan pakai juga si API ini untuk menampilkan kota di combo box. Nah, yang lain-lain ini sama persis kayak tadi. Kita eksekusi anggota. Nah, sama kayak tadi, kita buka si anggota SQL itu, kita copy paste ke sini. Kita eksekusi, tabel udah kebentuk, kemudian yang kita lakukan adalah menambahkan menu di bagian dev. Latihan /CRUD/anggota. Kita cek ya. Kita refresh. Nah, ini udah ada program anggota. Coba kita buat baru, misalnya, nah ini tadi tipe datanya adalah otomatis ya, yang di sini tadi ya. Nih, auto ID-nya true. Yang tadi, yang pertama auto ID-nya false. Itu artinya yang primary key ini dia akan di-assign ID otomatis. Makanya karena dia ID-nya otomatis, dia disable, nggak bisa diketik. Nah, ini coba aku Agung, terus kotanya Jakarta Selatan. Jadi ini udah langsung jalan nih, kita udah nggak usah mikirin bikin selection itu seperti apa. Simpan. Oh ya, ini salah nih ya, tadi harusnya kan nama ya, nama gitu. Nah, kita bisa benerin di sini di generate lagi atau cukup benerin di sini gitu. Nah, ini kan ada pertanyaan. Apakah Anda akan membuat anggota genlock gitu. Jadi kalau tidak, misalnya aku ketik tidak gitu ya. Terus aku generate lagi. Ini masih bisa. Gitu. Misalnya ini tadi aku ganti nama. Aku generate lagi, kita refresh nih. Nah, dia udah berubah jadi nama. Nah, tapi kalau ini pilihannya itu yes gitu ya, dia akan muncul file genlock di sini. Itu maksudnya kalau kita generate lagi, ini udah nggak mau. Nah, dia udah program sudah di lock, tidak bisa di generate. Tujuannya adalah mungkin setelah generate kita udah kotak-atik nih, udah edit ini itu. Nah, kalau ke generate ulang itu kan program yang kita otak-atik hilang gitu kan. Nah, makanya kalau memang sudah yakin bahwa field-nya ini udah ada semua, barulah itu di lock. Tapi sebelum yakin jangan di lock dulu, tapi pastiin tidak ada ngedit di sini.
masih pending aja lah gitu. Maksudnya kita ini masih fresh hasil generatan. Kalau mau diedit-edit masih bisa di sini gitu. Nanti begitu udah di lock, kita akan modifikasinya udah langsung di dalam sini. Contoh nih tadi misalnya mau ganti ya, yang tadi kan unit jadi nama, misalnya nama lengkap mau aku ganti gitu. Nah ini di bagian sini nih, nama lengkap. Nama lengkap. Nah gitu dan seterusnya. Program ini fungsinya memang lebih ke pembuatan program-program yang untuk entrian kayak gini. Nah, terus aplikasinya di mana nih? Saya mau buat bikin website Mas gitu kan. Website tampilannya nggak kayak gini gitu. Oke, ya nggak apa-apa gitu. Website untuk yang front end-nya yaitu memang harus dibuat dengan cara front end gitu ya, dengan cara ya bikin website kayak gitu ya, ada seninya mau desainnya seperti apa gitu. Tapi biasanya website itu kan ada halaman adminnya, di mana kita harus nginput, bikin ada inputan ini, inputan itu gitu. Nah daripada bikin-bikin lagi, untuk bagian back end-nya, untuk bagian adminnya, kita bisa manfaatin ini. Nanti front end-nya itu baca tabel dari yang udah create. Jadi paling enggak kerjaan kita itu kerumitannya berkurang di bagian adminnya. Jadi kita bisa lebih fokus di masalah tampilan di depannya seperti apa gitu. Karena bikin admin itu kan juga males ya kadang-kadang ya gitu. Kita biasanya tuh lebih semangat untuk bikin tampilan depannya. Bikin tampilan dapur belakangnya itu males gitu. Nah, makanya salah satu tujuannya si FKTA ini itu bantu developer biar dia bisa fokus ke yang utamanya aja gitu. Utamanya apa? Bikin front end. Ya udah bikin front end yang bagus gitu. Yang belakang kita bantu nih pakai ini. Nah, kira-kira sih seperti itu ya untuk hari ini. Pengenalan ya. Pertama setup dulu. Pastikan setupnya itu berhasil. Terus pengenalan cara bikin program. Nah, buat teman-teman yang memang masih punya Windows misalnya pakai 32 bit, mungkin agak tricky ya, karena